Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera selalu. Bersama saya Ika Astriani di channel saya Alhamdulillah Cinta. Ya, sahabat semuanya, sahabat-sahabatku. Untuk saat ini saya akan membahas tentang kewajiban seorang pria, yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab itu nggak sekedar nafkah, padahal nafkah itu ada dua ya, nafkah lahir dan batin yang seringkali dilupakan dan yang kemudian menyebabkan perceraian. Jadi apa ya, hal yang remeh, sangat remeh, apa ya, bukan hal yang remeh, istilahnya tuh kedengarannya tuh kayaknya pasti bisa, tapi mereka sangat menyepelekan begitu ya. Untuk apa ya, untuk para kaum Adam ini sangat-sangat, istilahnya itu apa ya, dikit pelit lah, jangan sampai pelit ya sama wanita kalian. Nah, untuk mengecek apakah dia royal atau tidaknya ketika sebelum pernikahan itu bisa diutarakan saat ta'aruf ya guys. Jadi saat ta'aruf kalian bilang, aku nggak suka, utarakan saja, aku nggak suka sama lelaki yang pelit ya, aku nggak suka sama lelaki yang berbohong ya, menyembunyikan slip gaji ya, mungkin gajinya lari kemana satunya ya, seperti yang video-video sebelumnya yang pernah saya bahas, yang mana apa ya, nggak jujurnya itu kan, yang mana di situ, di mana letak harta suamimu bersarang, maka disitulah cintanya. Kalau semua gajimu, semua seluruh aset atau penghasilannya itu larinya ke kamu, ya berarti kamulah satu-satunya wanita yang benar-benar dia suka, dia sayang gitu. Berarti dia benar-benar terbuka dong. Nah, itu banyak apa ya yang mereka sepelekan. Jangan sampai kaum wanita itu ngemis perhatian, ngemis waktu, ngemis pujian dan lain sebagainya. Jangan sampai kayak gitu. Ya, di sini tuh segala sesuatu dalam rumah tangga yang dilakukan, entah itu candaannya, saling menyenangkan pasangan, itu semuanya berpahala gitu, dicatat sebagai pahala, dicatat sebagai ibadah, dan itu pahalanya melebihi apa ya, karena dia itu menyempurnakan 2/3 agama kita, melebihi menyantuni anak yatim, kaum duafa, mengayomi janda, itu lebih utama itu sayang ya. Jadi diutamakan dulu keluarga utamanya, yaitu suami istri tadi ya. Maka untuk para ladies nih, kalau saat ta'aruf bicarakan hal itu, nanti juga tinggalnya di mana gitu. Karena kalau misalnya tinggal di rumah orang tua, jika orang tuanya nggak paham dan dia ikut campur dalam urusan rumah tangga kalian, semuanya akan berabe ya. Itu sepele sih kedengarannya, tapi hati-hati, apalagi juga ada ipar, itu juga harus hati-hati. Dan carilah lelaki yang benar-benar paham agamanya. Dari mana sih kita minta petunjuk sama Allah? Lewat sholat istikharah, bukan hanya ya barangkali biar nih orang cepet laku, dia itu sebenarnya nggak baik, dikatain baik, tapi ketika kita tanya sama Allah, kita biasanya Allah akan ngirimkan berupa feeling atau kemantapan hati buat kita, seperti itu. Jadi ya, jangan sampai inti dari menuju pernikahan ini ya, yang saya bahas ini, jangan sampai menikah cerai, jangan sampai seperti itu. Jadi dari awal nih ya, beruntung sekali kalian yang menemukan channel saya. Semoga kalian bisa waspada untuk memilih lelaki yang tepat gitu ya. Semoga kalian mendapatkan lelaki yang paham agamanya, yang yang bagus, yang benar-benar mengerti ilmu fikih wanita gitu. Saya kasih contoh ya, mohon maaf ya, saya kasih contoh seperti halnya untuk Jasmine dan Ustadz Solmed gitu ya. Kan dia punya masalah, tapi dia nggak memberitahu sama istrinya, tapi dia tetap nafkahin istrinya ini tanpa apa ya, istilahnya
si Jasmine ini kan punya penghasilan sendiri, soulmate punya penghasilan sendiri, tapi dia punya apa ya, hasil kerja keringatnya nih orang, si istri itu miliknya istri. Nah, yang punyanya suami itu adalah hak istri gitu kan, karena dia punya istri, punya anak-anak juga gitu kan. Dan segala sesuatu untuk keluar ke rekening harus ada izin istri, harus ada pemberitahuan dari istri. Kalau enggak, karena seorang istri itu penyimpan gitu, nyimpan pengen apa, tapi dia umpetin gitu, takut suaminya kekurangan atau apa. Nah, si kisahnya soulmate dan si Jasmine ini, Pak Ustadz ini kan dia ketika istrinya tahu suaminya lagi ada problem gitu kan, masalah, dan dia sedia bantu. Ini saya sukanya itu soulmate ini menganggapnya dia itu utang. Enggak, saya akan menganggap ini utang gitu. Masya Allah, tabarakallah gitu ya. Maka dari itu Allah akan menambah terus kenikmatan itu. Jadi contoh seperti itu ya, semoga langgeng selalu yang saya sebutkan ini dan menjadi contoh tauladan untuk semua umat yang seharusnya seperti itu gitu ya. Jadi seharusnya benar-benar untuk menyenangkan istrinya. Si Jasmine ini taunya karena si Ustadz belum belikan obatnya orang tuanya, dikarenakan dia emang ada kendala di keuangan gitu ya. Akhirnya ketika terungkap, si Jasmine mau dengan sukarela ya sebagai seorang istri gitu ya. Tapi si Ustadz soulmate tidak memanfaatkan, di sini ya di garis bawah ya, seorang laki-laki yang gentleman, yang soleh, paham agama, dia itu tidak akan memanfaatkan kebaikan istrinya ya. Dia itu tidak akan memanfaatkan speser pun. Jadi dia, aku utang ya dek ya, pasti aku ganti. Nggak usah ngutang, ini kan punya aku, dari kamu juga. Enggak, tapi aku akan menggantinya. Masya Allah, tabarakallah. Coba lihat kehidupan mereka, Masya Allah, tabarakallah. Allah ganti, Allah limpahkan, dan semoga akan selalu tercurah dan terlimpahkan seperti mereka. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga juga sahabat-sahabat di channel saya bisa menemukan sosok laki-laki seperti Ustadz Soulmate, dan juga sosok wanita seperti Jasmine yang patuh, yang taat sama suaminya seperti itu, dan juga lelaki yang benar-benar memprioritaskan istrinya ya. Puji, jadi wanita itu suka dipuji, tanyakan kabarnya setiap hari, itu harus dilakukan. Gimana kamu, capek ya, apa yang kamu lakukan. Jadi biar ada keterbukaan, jalin komunikasi, apalagi sebelum tidur usahakan itu terbuka gitu, ngobrol, jangan langsung tidur, ngobrol, tanyakan keadaannya, tanyakan ada something atau apa gitu, saling menanyakan keadaan itu baik gitu kan, dan bisa disolusikan. Jangan saling menyembunyikan sesuatu yang ya, kayak menyembunyikan gajinya berapa, ini berapa ya kan, tiba-tiba dia ngasih orang lain, ngasih adiknya, istrinya nggak dikasih gitu kan. Itu dia dikatakan royal sama orang, istrinya sendiri bilang dia itu pelit. Itu nauzubillah min dzalik ya. Jangan sampai seperti itu, jangan sampai istri kita beranggapan suaminya itu pelit. Gimana kok bisa bilang seperti itu ya. Hal seperti itu sepele, remeh, tapi itu sering terjadi, dan itu yang menjadi akar dan penyebab salah satu rusaknya bahtera rumah tangga ya. Sekedar info di sini ya guys. Semoga dari pengalaman kisah-kisah di lingkungan sekitar kita dan yang saya sampaikan ini kan tentunya sudah ada banyak testimoni yang mungkin juga terjadi di sekeliling Anda seperti itu ya. Jadi kita berdoa semoga terhindar dari kerusakan seperti itu, dan diberikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin, amin ya rabbal alamin. Salam sehat sejahtera selalu, semoga membantu.